Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika dengan NIM K1110422142. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan cara komunikasi dari REST API dalam mata kuliah integrasi aplikasi korporasi. Pengertian dari REST API sendiri biasanya yaitu adalah REST Personal State Transfer Application Programming Interface atau sebuah arsitektur atau model komunikasi dalam pengembangan aplikasi yang dimana hal ini memungkinkan sistem atau aplikasi yang berbeda itu dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol HTTP. Kemudian REST API ini bekerja dengan konsep request dan response, di mana klien akan mengirimkan permintaan request ke server melalui sebuah URL, lalu server akan merespon permintaan tersebut dengan data yang dibutuhkan. Biasanya data yang diberi berupa format JSON atau XML. Nah, tujuannya untuk menjadikan sistem memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan, terutama dalam protokolan dan komunikasi data. Konsep REST API sendiri ada 5. Pertama ada GET. GET ini digunakan untuk membaca resource dari server. Dan yang kedua ada POST, digunakan untuk membuat resource baru di server. GET ini contohnya seperti jika ingin mencari nama-nama karyawan, kita bisa menggunakan GET. Dia akan muncul nama yang dicari tersebut. Kemudian POST, jika ingin membuat postingan baru atau apapun itu, seperti ini digunakan untuk memperoleh resource di server. Misalnya ada typo, jadi akan dikasih data baru upload dan delete. Delete ini digunakan untuk menghapus ya. Kalau ada data salah atau data pun tidak digunakan, bisa menggunakan delete ini. Kemudian ada option yang mana digunakan untuk mendapatkan operasi yang disupport pada resource dari server. Cara kerja REST API sendiri yang pertama yaitu klien akan mengirimkan permintaan HTTP yang dimana klien mengirimkan HTTP request ke server untuk melakukan operasi tertentu terhadap sumber daya. Penggunaan permintaan ini biasanya menggunakan tulis HTTP yang standar aja. Yang kedua ada akses endpoint API, kemudian di mana permintaan akan dikirimkan ke endpoint tertentu dan URL yang merepresentasikan sumber daya yang maksud. Kemudian yang ketiga, permintaan dari server, yaitu servernya akan menerima kemudian memproses permintaan berdasarkan metode HTTP dan endpoint yang digunakan. Nah, jika ada suatu kasus yang diperlukan, server biasanya akan mengakses basic data atau menjalankan logika tertentu untuk menanggapi permintaan tersebut. Pembuatan respons dari server. Setelah permintaan diproses, server menghasilkan respon yang berisi data yang dimana atau informasi mengenai hasil operasi. Bisa jadi gagal ataupun berhasil. Ya, kemudian ada respon dikirim ke klien, di mana server mengalihkan respon kepada klien dan format standar seperti JSON atau XML dan disertai dengan kode status HTTP untuk menunjukkan hasil data tersebut. Kemudian yang keenam mendapat respon klien, yang dimana klien akan menerima dan memproses data dari server sesuai dengan kebutuhannya, seperti mengambil informasi pada antarmuka penggunaan atau menyimpan data secara lokal. Di REST ini ada REST API dan RESTful. Perbedaannya yang pertama, REST API merupakan konsep arsitektur. REST API memungkinkan aplikasi berkomunikasi dan bertukar data. Dan untuk RESTful sendiri, implementasinya ada REST API yang mengikuti prinsip-prinsip RESTful API aplikasi web yang mengikuti arsitektur REST. Nah, cara kerja RESTful ini fungsinya itu memanfaatkan protokol HTTP sebagai media untuk mengelola proses pertumbuhan data antara klien dan server.
Jika pengguna menjalankan suatu fitur pada aplikasi, perangkat tersebut akan memberikan request ke server. Biasanya untuk keperluan mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data. Setelah diterima permintaan data, server akan memprosesnya dengan mencari data atau sumber daya yang diminta. Selanjutnya, server akan mengirimkan respon berupa data, misalnya dalam format JSON atau XML. Nah, data inilah yang kemudian digunakan oleh klien untuk ditampilkan kepada penggunaan aplikasi. Contohnya, setelah klien request, server memproses, kemudian server memproses dengan metode yang digunakannya, kemudian jika menggunakan get, server akan mencari, kemudian mengirimkan data seperti profil pengguna atau daftar produk sesuai yang diperlukan. Nah, sebenarnya server biasanya dikirimkan dalam format JSON, kemudian ditampilkan oleh klien ke dalam aplikasi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Klien mengirimkan tipe data format dalam format JSON untuk di mana HTTP-nya terdapat di output delete. Nah, kemudian dikirim HTTP-nya ke server. Nah, server akan mengirimkan kembali hasil yang diminta dan klien akan membukanya. Selesai. Thank you. Terima kasih. Presentasi komunikasi ini dari saya. Kalau saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.